Memahami passion kunci memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Esensi dan signifikansi passion dalam kehidupan. Pembahasan ini berfokus pada konsep passion sebagai dorongan jiwa yang kuat, yang mampu mengarahkan dan menghidupkan kehidupan seseorang. Passion bukan sekadar kegemaran atau hobi biasa, tetapi merupakan motivasi mendalam yang membuat seseorang rela berkorban tenaga, waktu, dan bahkan biaya demi sesuatu yang disukainya. Pemahaman tentang passion penting karena ia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebahagiaan individu, kualitas hubungan sosial, hingga keberhasilan dalam pencapaian tujuan hidup. Dalam konteks filsafat dan psikologi, passion juga terkait erat dengan teori-teori psikologis seperti psychological well-being dan flow, yang menggambarkan kondisi mental optimal saat seseorang menjalankan passionnya secara sehat. Beberapa istilah penting yang harus dipahami dalam bab ini mencakup passion, dorongan jiwa yang kuat dan antusias terhadap sesuatu. Hobi atau hobi, aktivitas yang dilakukan di waktu luang untuk kesenangan, namun tidak menguasai waktu utama hidup seseorang. Cinta atau love memiliki 3 komponen, yaitu passion, intimasi, dan komitmen. Harmonious passion, passion yang sehat, seimbang dan tidak mengganggu aspek hidup lain. Obsessive passion, passion yang berlebihan dan mengganggu keseimbangan hidup, menyebabkan stres. Psychological well-being, kondisi mental yang sehat ditandai penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Flow, kondisi saat seseorang sepenuhnya terlibat dalam aktivitasnya sehingga lupa waktu dan diri. Pemahaman yang mendalam tentang passion menjadi landasan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Definisi dan ciri-ciri passion. Penjelasan dimulai dengan definisi passion sebagai dorongan jiwa yang sangat kuat yang berbeda dari sekedar rasa suka atau hobi. Passion memunculkan rasa antusiasme yang mendalam yang membuat seseorang rela berkorban tanpa mengeluh. Contohnya, jika seseorang menyukai sepak bola, sekedar menonton pertandingan saja bukanlah passion. Tetapi apabila orang tersebut rela berlatih keras, menguasai teknik, dan berinvestasi waktu berjam-jam, itulah passion sesungguhnya. Passion bukan sekadar suka atau hobi, tapi adalah antusiasme yang sangat dalam. Seseorang dengan passion rela kehilangan waktu, tenaga, dan biaya demi aktivitas yang dicintainya. Passion berhubungan erat dengan rasa cinta yang memiliki 3 komponen. Passion, intimasi, atau kedekatan, dan komitmen. Passion merupakan fondasi dari sebuah kehidupan yang penuh semangat dan bermakna. Beberapa kutipan penting untuk memperjelas makna passion adalah the secret of success is making your vocation your vocation. Artinya, keberhasilan datang ketika pekerjaan menjadi kesenangan, seperti saat berlibur. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Simon Sinek Passion dalam perspektif cinta dan hubungan sosial. Pembahasan memperluas konsep passion dengan mengaitkannya ke dalam teori cinta, khususnya Triangular Theory of Love, yang mengenal 3 komponen utama cinta, passion, intimasi, dan komitmen. Passion, keinginan dan gairah yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Intimasi, rasa kedekatan
dan kenyamanan. Komitmen tekad untuk menjaga dan membahagiakan pihak yang dicintai. Penjelasan tentang jenis-jenis cinta berdasarkan komponen tersebut. Jika hanya ada passion tanpa intimasi dan komitmen disebut infatuation atau sekadar tergoda. Jika hanya intimasi tanpa passion dan komitmen disebut persahabatan. Jika ada intimasi dan komitmen tanpa passion disebut companionate love atau cinta tanpa gairah. Perpaduan ketiganya menghasilkan cinta yang utuh dan berkelanjutan. Pandangan ini menegaskan pentingnya passion dalam dinamika hubungan pribadi, namun tetap harus seimbang dengan komponen lain agar menciptakan hubungan yang sehat dan awet. Cara mengenali dan mengembangkan passion. Seseorang dapat mengenali passion dengan beberapa ciri dan metode sebagai berikut. Ciri utama passion: antusiasme tinggi dan energi meluap saat melakukan aktivitas terkait keterlibatan yang mendalam dan ingin mengetahui segalanya tentang bidang yang diminati. Aktivitas yang membuat merasa puas, bahagia, dan terlena sehingga lupa waktu. Kesediaan berkomitmen jangka panjang dan menghadapi rintangan demi passion tersebut. Metode mengenali passion: refleksi diri, mengingat momen-momen bahagia sejak kecil yang menunjukkan kesukaan dan ketertarikan mendalam. Eksplorasi, mencoba berbagai aktivitas baru untuk menemukan mana yang paling nyambung dengan jiwa. Mendengarkan umpan balik dari teman tentang hal-hal di mana kita sangat menonjol atau antusias. Nilai aktivitas yang siap dilakukan meskipun tanpa bayaran atau imbalan material. Memperhatikan emosi yang muncul saat membicarakan atau melakukan aktivitas tertentu. Contoh nyata adalah siswa TK yang mulai menyukai menggambar karena mendapatkan pengakuan kompetitif, lalu mengembangkan passion gambar itu dengan belajar dan latihan terus-menerus. Dua model passion menurut Robert Pellerin. Berangkat dari psikologi, dijelaskan dua model passion yang membedakan bagaimana passion mempengaruhi kehidupan secara positif atau negatif. Harmonious passion atau passion harmonis. Passion yang dapat dikendalikan dan tidak mengganggu aspek kehidupan lain, tidak menimbulkan tekanan atau kewajiban yang berat, membawa kesejahteraan, kebahagiaan, dan pertumbuhan pribadi. Hubungan sosial tetap positif dan sehat. Contoh, seseorang yang menyukai olahraga tanpa mengesampingkan makan, istirahat, dan hubungan sosial. Obsessive passion, obsesi, passion yang berlebihan dan mendominasi seluruh ruang kehidupan. Mengorbankan kesehatan, hubungan sosial, dan kewajiban lainnya. Didorong oleh kebutuhan akan validasi dan pengakuan. Menimbulkan stres, rasa bersalah yang besar bila tidak menjalankan aktivitas passionnya. Contoh, seseorang yang terlalu memaksakan membaca buku hingga mengganggu tidur dan tugas kuliah. Passion dan psychological well-being. Dijelaskan hubungan passion dengan konsep psychological well-being yang terdiri dari 6 unsur utama. Pertama, penerimaan diri. Mampu menerima diri sendiri apa adanya. 2, hubungan positif dengan orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. 3, otonomi, kemampuan untuk mandiri dan mengambil keputusan tanpa tergantung pada orang lain. Penguasaan lingkungan, kemampuan beradaptasi dan mengontrol lingkungan sekitar. 5, tujuan hidup, memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam kehidupan. 6, pertumbuhan pribadi, terus-menerus berkembang ke arah yang lebih baik. Passion yang sehat
akan meningkatkan keenam unsur tersebut sehingga menciptakan kesejahteraan psikologis. Namun jika passion tidak sehat, justru dapat menghambat aspek-aspek tersebut. Flow puncak kesadaran dalam menjalankan passion. Flow adalah konsep dari Mihaly Csikszentmihalyi, menggambarkan kondisi seseorang yang sedang sangat fokus dan terlibat penuh dalam aktivitas passionnya, sehingga kehilangan kesadaran waktu dan diri. Ciri-ciri flow meliputi konsentrasi tinggi dan intensif, terlibat secara total tanpa gangguan eksternal, merasakan kebahagiaan dan kepuasan mendalam. Aktivitas terasa sangat ringan dan alami. Contoh, melukis sampai lupa waktu, membaca buku yang sangat menarik sampai lupa istirahat, atau mengaji dengan sangat khusyuk. Flow adalah puncak pengalaman passion yang menandakan seorang individu sedang menjalani hidup dengan benar sesuai dengan minat dan semangatnya. Risiko menghidupkan passion secara negatif. Ada beberapa dampak negatif ketika passion dijalankan tanpa kontrol. Burnout, kelelahan fisik dan mental akibat terlalu memaksakan diri sampai lupa istirahat, mengabaikan tanggung jawab lain, contoh bermain game terus-menerus, sehingga tugas, keluarga, atau pekerjaan terganggu, mengambil risiko berbahaya. Misal, melakukan olahraga ekstrim tanpa keselamatan yang memadai atau hidup dalam pola yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karakter negatif, sombong karena merasa sukses dalam passion, atau minder dan mencela orang lain akibat passion yang berlebihan. Keterikatan berlebihan, menganggap passion sebagai satu-satunya hal penting sehingga jatuh pada kesedihan besar saat mengalami kegagalan kecil. Pesan utama adalah passion harus dijalankan dengan pengendalian diri agar manfaatnya maksimal dan tidak merugikan aspek kehidupan yang lain. Perspektif filosofis mengenai passion di bidang filsafat, terdapat beragam pandangan mengenai peran passion dan akal. Plato dan Immanuel Kant menekankan agar passion harus dikendalikan oleh akal supaya tidak menjadi bencana. Friedrich Nietzsche melihat passion sebagai vitalitas hidup yang harus dijalani secara otentik tanpa takut menjadi diri sendiri. David Hume berpendapat bahwa akal sebenarnya adalah tukang stempel yang melayani passion. Artinya, otak membenarkan keinginan berdasarkan hasrat yang sudah ada. Dalam konteks agama, berbagai pandangan menunjukkan pentingnya mengendalikan passion agar tidak menjurus pada dosa atau penderitaan. Serta dalam sufisme, passion dapat menjadi jalan mendekatkan diri kepada Tuhan jika diarahkan dengan benar. Cara mengendalikan passion agar tetap positif dan seimbang. Beberapa strategi penting untuk mengendalikan passion agar tidak menjadi negatif dan tetap membawa manfaat. Mengetahui batas dan kapan harus berhenti, menghindari overcommitment supaya tidak kehilangan keseimbangan hidup. Menetapkan ekspektasi realistis, jangan memaksakan target yang tidak mungkin tercapai agar tidak stres. Tidak perfeksionis, menerima keterbatasan diri dan tidak merasa selalu harus sempurna. Mengatur waktu dengan baik, misalnya mengalokasikan jadwal bermain game atau waktu belajar yang jelas. Mengelola emosi secara sehat, menghindari rasa sombong, minder, atau emosi negatif lainnya. Melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala. Memonitor apakah passion yang dijalankan sudah membawa kebaikan
atau justru membebani, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu passion, melakukan eksplorasi minat lain agar tidak terpaku pada satu hal yang merugikan, terbuka terhadap kritik dan masukan, memperbaiki diri lewat feedback yang membangun. Implementasi ini penting agar passion dapat berkembang menjadi sumber kekuatan, bukan justru menjadi bumerang. Kesimpulan, menyatukan passion dengan kehidupan sehari-hari. Passion adalah dorongan jiwa yang kuat yang berperan besar dalam membentuk kualitas dan makna hidup seseorang melalui pemahaman mendalam tentang passion, mulai dari definisi, ciri-ciri, hingga model-modelnya. Kita dapat mengoptimalkan potensi diri dan meraih kesejahteraan psikologis yang positif agar passion tidak menjadi sumber tekanan dan kerusakan. Penting untuk mengenali passion dengan refleksi dan eksplorasi, menghidupkan passion secara harmonis dengan menjaga keseimbangan berbagai aspek kehidupan, mengontrol keinginan agar terhindar dari obsesif passion yang merusak, memanfaatkan passion untuk mencapai flow, kondisi terbaik saat menjalani aktivitas, melibatkan akal dan pengendalian diri sesuai ajaran filsafat dan agama, senantiasa evaluasi dan terbuka terhadap perbaikan diri. Sebagaimana pernyataan inspiratif yang disampaikan dalam pembahasan ini, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Dengan menjadikan belajar dan kehidupan sebagai passion, individu dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan. Passion, dorongan jiwa yang kuat dan mendalam, lebih dari sekadar suka atau hobi. Passion memunculkan rasa antusiasme yang membuat seseorang rela berkorban waktu, tenaga, dan biaya. Triangular Theory of Love. Cinta ideal terdiri dari passion, intimasi, dan komitmen. Cara mengenali passion, refleksi momen bahagia masa kecil, eksplorasi aktivitas baru, feedback teman, dan melihat aktivitas yang membuat lupa waktu. Model passion Robert Valeron. Harmonious passion, sehat, seimbang, membawa kebahagiaan. Obsessive passion, obsesif, merusak keseimbangan hidup. Passion berkontribusi pada psychological well-being, penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Kondisi flow adalah puncak pengalaman passion yang menandai keterlibatan total dalam aktivitas. Passion negatif menyebabkan burnout, mengabaikan tanggung jawab, risiko kesehatan, dan karakter negatif. Filosofi passion mengajak pengendalian akal atas passion atau Plato, Kant, atau justru passion sebagai penggerak akal atau Hume. Strategi pengendalian passion, batasan realistis, pengaturan waktu, refleksi, dan terbuka pada kritik. Passion yang sehat membuat hidup bermakna dan penuh semangat berkelanjutan. Dengan demikian, passion bukan hal yang harus ditakuti, tetapi harus dipahami dan dikelola dengan bijak agar menjadi sumber kebahagiaan dan kesuksesan hidup.